Dia Allah kami yang hidup dalam kehidupan setiap daripada kami, sehingga membuat kami mampu Tuhan, dalam tekanan apapun, dalam godaan apapun, kami tetap setia. Kau yang setia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, bisa ketemu kembali Bapak Ibu semuanya. Wah, ini belum khotbah udah mandi saya. Gak apa-apa Bapak Ibu semuanya, kita hilang lemaknya semuanya Bapak Ibu saya. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita lihat dalam Yudas 1 Bapak Ibu semuanya. Yuk bangkit berdiri ya. Baca firman keras-keras bareng sama saya. Saya ini senang Bapak Ibu semuanya kalau baca firman, karena saya percaya betul di dalam firman ada rohnya Allah. Makanya tadi dibilang jangan tidur kalau baca firman Tuhan. Saya percaya kalau kita baca firman dengan satu iman Bapak Ibu semuanya, ini yang membawa kesembuhan, membawa perubahan. Makanya jangan boring. Firman ini udah ngantuk Bapak Ibu semuanya. Tapi semangat ya. Yuk kita buka dalam Yudas 1 ayat 17 sampai 23 Bapak Ibu semuanya, baca keras-keras sama-sama. Saya akan bacakan di ayat genap Bapak Ibu, di ayat ganjil. Oke? Mulai ayat 17 sampai dengan ayat 23. Bapak Ibu yang ganjil 17, saya genap 18 dan begitu seterusnya. Oke, siap? 1, 2, 3. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih. Ulang. Bentar, 1. Ayo baca Bapak Ibu semuanya 17. Terus baca, ini ada yang sakit gigi, ada yang sakit tenggorokan, ada yang sakit kepala, ini semuanya sembuh Bapak Ibu semuanya. Begitu, makanya jangan malas baca. 1, 2, 3. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Gak apa-apa, udah. Cuman segitu tuh kuatnya. Nanti lebih kuat lagi Bapak Ibu semua yang 19. Saya bacain 18 tetap. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman. Garis bawahi Bapak Ibu semuanya, kita hidup di akhir zaman. Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. 19 kuat. Mereka adalah pembaca Quran yang dikuasai dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. 23. Selamatkanlah mereka yang jalan merampas mereka yang yakin, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bukanlah pakaian mereka yang dikenakan daging dan keinginan dunia. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang percaya bahwa kita hidup di akhir zaman? Siapa yang melihat firman Tuhan yang barusan kita baca digenapkan? Satu hal yang luar biasa, penyesatan di akhir zaman itu terjadi Bapak Ibu semuanya. Cuman ada satu kekuatan, di mana adalah iman kita Bapak Ibu semuanya. Tidak ada kekuatan yang lain. Penyesatan itu terjadi di tengah gerejanya Tuhan. Dan ini udah nubuatan, gak usah heran Bapak Ibu semuanya. Tadi malam saya dijemput Ibu Foni nih. Kita jalan-jalan kemana-mana. Habis jalan-jalan kita cerita banyak-banyak bagaimana kita melihat sebagai pelayan-pelayan Tuhan, gereja Tuhan disesatkan. Bahkan pengajar-pengajar salah itu udah bermunculan Bapak Ibu semuanya. Maka hari ini yang saya mau katakan adalah satu hal. Apa betul kita siap Bapak Ibu semuanya ketika Tuhan itu betul-betul datang Bapak Ibu semuanya? Tadi nyanyian udah ngomong, bukan orang kaya, bukan hartamu Bapak Ibu semuanya. Juga bukan orang miskin Bapak Ibu semuanya, kan gitu. Tapi betul-betul anak Tuhan yang diberikan kekuatan untuk menghadapi hari-hari kedatangan Tuhan Bapak Ibu semuanya. Nah makanya saya percaya betul dari firman Tuhan yang kita bacakan Bapak Ibu semuanya,
Nih, iman itu membawa perkenanan Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Makanya di ayat 20, saya mau garis bawahi poin yang paling pertama dikatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi hari ini nggak tahu Bapak Ibu supaya dunia coba nipu kita, dunia coba membutakan kita, bahkan dunia coba menekan kita. Tapi iman itu masih ada nggak Bapak Ibu semuanya? Makanya saya senang tadi dengar kesaksian Bapak Ibu. Haleluya, dapat handphone baru Bapak Ibu semuanya. Kan gitu. Haleluya, dapat kue cake Bapak Ibu semuanya. Tapi hari ini yang saya percaya, haleluya, dapat masalah baru. Aku dapat hidup atasnya. Aku dapat mengatasinya. Nah tadi kan dinyanyian, semua pujiannya bagus Bapak Ibu semuanya. Ku puji Dia Allah yang tak terbatas. Kalau cuma sampai handphone baru itu terbatas. Tapi lebih daripada itu, masalah dalam kehidupanmu, engkau mampu Bapak Ibu semuanya melewati batasan manusia. Nah hari ini saya percaya iman ini Bapak Ibu semuanya memampukan kita untuk berjalan di tengah tekanan, di tengah kehidupan ini, mampu melewati batasan manusia. Karena Allah kita Allah yang tidak terbatas Bapak Ibu semuanya. Makanya jemaat kalau dibilang, saya mah jemaat biasa-biasa aja. Salah. Allahmu luar biasa. Engkau harus menjadi jemaat yang luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Kalau biasa-biasa itu batasan manusia, iman membawa engkau luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Karena Allah itu ada dalam kehidupanmu, Bapak Ibu semuanya. Saya kemarin datang, Bapak Ibu semuanya, pergi ke suku Sasak di Lombok Utara. Satu kampung itu semuanya orang Sasak, tapi yang Buddha Bapak Ibu semuanya kan gitu. Ada 700 orang, ada sekitar 170 kakak Bapak Ibu. Saya ketemu satu orang, menarik sekali. Baiknya luar biasa Bapak Ibu semuanya. Umur masih 48 atau 49, lebih muda dari saya jauh. Tapi Bapak Ibu semuanya dia hidup ketakutan. Hidup akhirnya masuk rumah sakit. Hari ini ke rumah sakit, teman saya urusin, teman saya bawa di Lombok, dari Adelaide. Dia masih tinggal di tengah orang susah sakit. Cuman satu hal Bapak Ibu semua, dia sampai nggak ngerti, dokter pun sampai nggak ngerti. Karena apa Bapak Ibu semua? Dia penuh ketakutan, dan ketakutannya khusus ketika dia dengar orang meninggal. Itu bisa sampai 4 hari, 5 hari Bapak Ibu semuanya dia nggak bisa keluar rumah, dia kunci rumah langsung kalau ada orang meninggal Bapak Ibu semuanya. Nah, terus saya bicara sama dia, Pak, kita ini terbatas, kita nggak ngerti, karena hanya itu membawa sakit di tubuhnya. Dibilanglah dia ginjal, dibilanglah dia mah, dibilanglah sampai dia harus ke rumah sakit, sampai dia harus beli obat terus Bapak Ibu semua. Cuma satu saya bilang, Pak, harus percaya bahwa ada Allah yang kuasa. Amen. Kita nggak bisa ngerti, saya bilang gitu, apa yang sedang terjadi. Bahkan dokternya Bapak yang handle Bapak hari ini nggak bisa ngerti Bapak Ibu semuanya. Apa yang sedang terjadi. Dia dikasih obat ini larinya dari mulai ginjal, larinya ke mah Bapak Ibu semuanya. Nih sampai muter-muter dia bilang gitu, sampai kemarin hampir meninggal betul hanya karena itu Bapak Ibu semuanya. Karena apa, kita manusia ini ada batasannya Bapak Ibu semuanya. Ternyata kekayaan kita, kepintaran kita, kehebatan kita, kekuatan kita nggak bisa nolong kita Bapak Ibu semuanya. Tapi ketika kita miliki Allah yang luar biasa tadi Bapak Ibu semuanya. Makanya pagi hari ini Bapak Ibu semuanya, saya percaya betul Bapak Ibu semuanya, dikatakan bangunlah dirimu dalam iman yang murni Bapak Ibu semuanya, kan gitu. Jadi nggak tahu bagaimana kita cara membangun. Saya bayangkan tuh seperti rumah setiap daripada kita. Ketika orang-orang percaya Bapak Ibu semuanya, maka dia bangun manusia barunya, manusia rohnya. Nah ini Bapak Ibu semuanya hanya satu, dengan dasar iman Bapak Ibu semuanya. Makanya jangan tertipu. Banyak orang, makanya sering saya bilang gini Bapak Ibu semua, orang kesaksian bagus, puji Tuhan dapat handphone baru, puji Tuhan dapat kue baru, puji Tuhan dapat rumah baru Bapak Ibu semuanya. Kan gitu, yang kita lihat lebih kepada satu hal yang material ya. Tuhan dapat menyediakan, Tuhan dapat memberikan, Tuhan mendengar doa kita, dan apa yang kita butuhkan Dia tahu. Allah Jehovah Jireh. Betul kan? Kan gitu. Tapi Bapak Ibu semuanya, ketika Tuhan pada saat itu tidak memberikan, apakah masih ada iman itu? Ini pertanyaan saya hari ini Bapak Ibu semuanya kepada setiap daripada kita. Ketika kita
meminta sesuatu kepada Tuhan, kesembuhan, Tuhan tidak memberikan kesembuhan, masih ada imankah ditemukan di bumi ini? Nah ini Bapak Ibu semuanya, karena kita akan mengalami, kita akan masuk masa-masa ini di akhir zaman. Makanya dibilang tadi apa? Begitu banyak penyesatan terjadi Bapak Ibu semuanya. Orang klaim bahwa gereja yang berhasil, gereja yang diurapi, gereja yang penuh Roh Kudus adalah gereja yang punya kekayaan, punya gedung yang besar Bapak Ibu semuanya. Tapi saya percaya betul Bapak Ibu dan saudara sekalian, tadi seperti pujian yang kita nyanyikan, bahwa gereja yang berhasil di mana yang punya apa tadi? Adem ayem. Tentrem putrani Yesus. Betul ya Bapak Ibu semuanya? Karena bukan kekayaan yang menentukan keadem ayemanmu Bapak Ibu semuanya. Bukan kemiskinanmu juga Bapak Ibu semuanya. Kadang Tuhan izinkan engkau untuk kurang, tapi bisa nggak adem ayem? Atau gemrungsung Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Saya pernah satu kali nih Bapak Ibu semuanya, ini jemaat kita ini kan orang bule Bapak Ibu semuanya. Ibadah kedua ini orang bule. Karena jemaat saya orang bule, semua serba bagus di Australia itu, semuanya itu aman Bapak Ibu semuanya. Wih, ngelihat bule nyembah puji Tuhan aja kita harus senang Bapak Ibu semuanya. Karena dia udah gak peduli. Satu hari dia ikut saya. Kita ke Holy Land. Nah, saya iseng. Ketika saya mulai iseng, saya bilang gini, kita ini nggak naik pesawat loh, dari mulai Kairo sampai ke Sharm el Sheikh. Kita akan naik bus Bapak Ibu semua. Nah ketika dalam perjalanan kita naik bus, saya juga baru pertama Bapak Ibu sebenarnya naik bus juga. Saya rada-rada ketar-ketir sebenarnya, jujur saja. Cuman nggak apa-apa lah, saya senang karena bawa bule, kan gitu. Bulenya banyak waktu itu, hari itu, rombongan itu. Jadi karena saya bawa bule, saya senang. Wah kita puji sembah Tuhan, wah bagus lah, semuanya baik. Tapi ketika bus itu mulai stop, kita ketinggalan rombongan, namanya konvoy. Ketika kita mulai ketinggalan konvoy, Bapak Ibu semuanya, masuklah ini yang namanya preman. Jadi apa? Polisi tapi pakai baju biasa. Pistolnya gede di sini. Si bule mulai nanya, what happened? Apa yang sedang terjadi? Mobil stop kan, nunggu sekitar 2-3 jam untuk nunggu konvoy yang lain. Depan kita udah mobil tentara, mobil polisi, belakang kita mobil tentara, mobil polisi. Mulai dia bilang, nggak bisa nyembah. Saya bilang kita doa aja, kita sembah puji Tuhan, biasa aja, saya bilang gitu. Tapi dia bilang gitu, no, tell me what happened. Bapak Ibu semuanya, ceritain ke aku nih apa yang sedang terjadi. Dia bilang gitu. Terus saya ceritain betul Bapak Ibu semuanya. Kita nih dalam di padang pasir Sinai, saya bilang gitu. Padang pasir Sinai ini dikuasai oleh ISIS. Mulai bule-bulenya ketakutan. Karena dia bayangin Bapak Ibu cuma jadi sosis, dipenggal kepalanya Bapak Ibu semuanya. Mulai dia nggak punya sukacita, mulai dia nggak bisa muji nyembah Tuhan, mulai melihat saya mulai merengut Bapak Ibu semuanya. Why we have to take this bus? Kenapa kita ngambil bus ini? Kenapa nggak naik pesawat kamu? Kenapa nggak cerita ke kita? Dia bilang, ini tes buat kita. Dalam situasi seperti ini, kamu nggak bisa apa-apa, punya nggak kamu sukacita? Kalau orang biasa, pasti nggak ada. Tapi kalau orang luar biasa, pasti punya sukacita. Amin. Dalam kondisi keuangan, orang biasa susah. Tapi kita punya sukacita nggak Bapak Ibu semuanya? Karena kita adalah orang yang luar biasa. Kalau susah juga sama aja, nggak ada bedanya dengan orang dunia. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu semuanya, gimana dalam kondisi kekurangan, kondisi tidak ada, engkau tetap bisa ketawa tapi bukan gila. Ini kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Karena apa? Tuhan tahu. Makanya Tuhan ngomong orang miskin banyak di sekeliling. Tapi yang membedakan adalah orang sukacita. Ojo turu firman. Haleluya. Puji Tuhan. Amin Bapak Ibu semuanya. Nah ini kembali, inilah iman yang paling murni daripada kita. Ada amin Bapak Ibu semuanya. Nah makanya saya mau katakan pagi hari ini yang paling pertama Bapak Ibu semuanya, hanya firman, hanya iman yang sejati, itu yang membawa perkenanan Tuhan. Nah, saya percaya di tempat ini nih ada yang Tuhan temukan iman-iman Bapak Ibu sampai akhir Bapak Ibu semuanya.
Ketika kita sugih kita tidak lupa, ketika kita susah juga kita tidak lupa Tuhan. Karena apa? Mata kita tertuju kepada Tuhan. Ibrani 12 itu ngomong gini. Nih, tanggalkan semua beban-bebanmu, tanggalkan semua apa? Masalahmu. Karena itu yang ngalangi imanmu jadi murni. Amin. Karena engkau mulai imanmu ini ada kondisinya, kondisi yang baik, kondisi punya uang Bapak Ibu semuanya. Tapi hari ini Tuhan mau ngomong, ini loh, semua beban, semua masalahmu ditanggalkan dan terus melihat kepada Tuhan Yesus. Dia ketika datang ke dunia, masalahnya lebih hebat daripada kamu. Kalau kita ini cuma masalah nggak punya uang Bapak Ibu semuanya, belum digantung di atas kayu salib Bapak Ibu semuanya, masalahnya lebih besar daripada kita. Udah nangis, udah kok mewek Bapak Ibu semuanya. Nah, kita ini diberikan kekuatan yang luar biasa karena dia tahu, dia datang, dia memberikan contoh kepada setiap daripada kita. Amin ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi biar kita bangun nih hidup kita, manusia roh kita bangun di dalam iman yang paling murni Bapak Ibu semuanya. Maka ketika imanmu itu murni, maka engkau akan dibukakan mata rohani lebih lagi. Engkau akan melihat pekerjaan yang besar. Engkau akan melihat mujizat yang besar. Bahkan melalui hidupmu Tuhan akan bekerja luar biasa. Karena mata fisikalmu, mata jasmanimu terbatas, cuman sampai dinding itu Bapak Ibu semuanya. Tapi mata rohanimu bisa melihat ke depan apa yang Tuhan rancangkan. Amin Bapak Ibu semuanya ya. Jadi makanya saya percaya betul kita diingatkan kembali di tengah tekanan, di tengah ujung bumi hari ini, di tengah ujung dunia, ujung kehidupan setiap kita. Balik lagi kita dibangun iman kita Bapak Ibu semuanya. Karena orang udah mulai lemah di Australia. Banyak harta, orang udah gak percaya Tuhan. Di Indonesia, kekurangan, orang juga mulai nyumpahin Tuhan. Halo? Ketika Tuhan gak berkati orang, orang pakai orang Tuhan-Tuhanan. Aku udah berdoa gak dijawab Tuhan. Doanya cuma minta melulu. Doanya cuma minta melulu. Lah apa yang minta? Kalau kita ngomong Allah Jehovah Jireh, Allah yang Immanuel, artinya apa? Dia ada, dia menyertai, dia tahu apa yang terjadi, dia menyediakan. Lo kenapa minta lagi? Saya mau tanya, karena nggak percaya. Karena nggak percaya, you can do something else. Kita bisa melakukan yang lain, yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan kehendaki, sehingga hidup kita berkenan di hadapannya. Amin. Kasihmu cuma minta sampai nunggu yang diminta datang. Ketika yang diminta nggak datang, Bapak Ibu semuanya, kita nggak punya kesempatan untuk melakukan kehendaknya. Yuk mari pelayanan dulu ya. Masalah saya beres, saya baru pelayanan. Bapak Ibu semua, ini Tuhan buat setiap daripada kita untuk percaya kepadanya, karena Tuhan mempersiapkan setiap kita untuk diutusnya. Nah, hari ini kita mentok hanya karena apa? Keterbatasan resources, keterbatasan uang, keterbatasan tempat tinggal. Allah kita tidak terbatas, Allah kita luar biasa. Kami berikan kemuliaan untuk Tuhan Bapak Ibu semuanya ya. Jadi saya percaya betul Bapak Ibu semuanya, kita yang ada di sini semuanya kembali membangun manusia roh kita. Bapak Ibu semuanya keren. Nanti Tuhan temukan di bumi itu hanya sedikit Bapak Ibu semuanya. Makanya banyak orang percaya dan sesat juga Bapak Ibu semuanya. Cuman 110.000 orang loh katanya. Saya nggak ngajarin gitu loh Bapak Ibu semuanya. Cuman 110.000 orang akan ditemukan dia punya iman Bapak Ibu semuanya. Ini ada gereja-gereja sesat yang mengajarkan karena dia dari kitab Wahyu ambilnya Bapak Ibu semuanya. Nggak begitu Bapak Ibu semuanya. Tapi setiap daripada kita mau membangun iman kita yang paling murni, dan salah satu yang paling baik untuk bangun iman, mulai berdoa di dalam roh Bapak Ibu semuanya. Ini tadi yang dikatakan, berdoalah di dalam roh. Makanya dibilang gini kan, sering banget kalau kita ngeliat, itu orang itu kok kiblis Bapak Ibu semuanya. Tapi kita mulai Bapak Ibu semuanya, ini membangun iman kita, yaitu berdoa di dalam roh. Saya membacakan sekali lagi, dikatakan tadi akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Semuanya berdoa dalam Roh Kudus. Jadi ada dua doa. Masih ingat Bapak Ibu semuanya ya?
Di dalam 1 Korintus dikatakan doa di dalam roh dan doa di dalam apa? Pikiran, akal, understanding. Jadi kita tidak hanya berdoa dalam pikiran tapi mulai berdoa dalam roh. Gak ngerti ya gak apa-apa, roh yang memimpin kok. Kan gitu. Roh yang akan memimpin setiap kita ini untuk bangun iman kita yang paling murni. Amin. Nah yang kedua Bapak Ibu semuanya kayak rumah nih. Saya bilang tuh, kayak rumah. Saya sering ngomong gini, orang Indonesia ini kalau bangun rumah pinter-pinter Bapak Ibu semua. Cakep banget gitu. Kalau baru dibangun serah terima. Mulai 6 bulan lumut mulai kelihatan. Mulai 1 tahun debuan semua Bapak Ibu semuanya. Mulai 2 tahun bocor. Rembes semuanya Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena nggak dipelihara. Makanya ayat 21 dibilang gini, peliharalah dirimu demikian di dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ini jadi habis dibangun jangan ditinggal. Ntar setan yang masuk Bapak Ibu semuanya. Habis dibangun itu kita harus pelihara Bapak Ibu semuanya. Maintaining itu lebih berat daripada bangunnya Bapak Ibu semuanya. Nah, kita pelihara, makanya lebih berat. Kenapa lebih berat? Caranya kita tuh melihara itu ada 2. Ini yang kedua Bapak Ibu semuanya dikatakan apa? Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Apa sih kasih Allah Bapak Ibu semuanya? Apa itu kasih Allah? Cinta Tuhan. Apa kalau cinta Tuhan? Tuhan mengasihi kita. Kasih Allah, Tuhan mengasihi kita. Contohin. Kan bukan kata-kata itu. Aksi itu kasihnya. Contohnya apa Bu? Ya. Gantung di atas kayu salib. Nah, kita suruh melihara iman kita yaitu dengan kasih Allah, betul tak? Berarti kita suruh gantung di atas kayu salib enggak? Juga enggak? Enggak, pertanyaan saya di situ. Ya kan gini, kita analogikan aja. Jelas dikatakan di sini peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Kita melihara dalam kasih Allah, artinya kita berjalan di dalam kasihnya. Betul si Ibu ngomong bahwa kasih Allah itu adalah kematiannya di atas kayu salib. Kasih Allah adalah turunnya Tuhan jadi manusia. Kematiannya kasih Allah itu dia yang manusia udah turun derajat, naik di atas kayu salib jadi kriminal. Tanpa dosa, tanpa salah, tanpa kriminal. Tanpa ada perbuatan kriminal. Betul kan? Nah, sekarang apa sih aplikasinya dalam hidup kita kalau dibilang kita melihara iman? Ternyata yang kita bisa lakukan dalam kehidupan ini untuk memelihara manusia roh kita, manusia baru kita, Bapak Ibu semuanya, cuma satu aja, bahwa kita ini hidup di dalam kasihnya Allah. Gak bisa di luar kasih Allah. Ini gak hanya pemberian, karena pemberian itu udah selesai Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau kita bicara tentang hidup di dalam kasih Allah, dimulai kasih yang ada dalam hidup kita yang sudah kita terima Bapak Ibu semuanya, kita praktekkan dalam kehidupan. Kita bisa menjadi sama. Tuhan tidak menyuruh kita hari ini untuk mati di atas kayu salib, udah sekali selesai sudah semuanya. Tapi roh yang sama ada dalam kehidupan setiap kita. Hari ini bisa nggak sih Bapak Ibu semuanya seperti dia? Apa seperti dia? Ketika dia dari surga, derajatnya tinggi di atas sana, Bapak Ibu sudah turun ke bumi ini, turun derajat. Dan ketika udah di bumi jadi manusia, mati di atas kayu salib, lebih turun lagi. Kenapa? Jadi kriminal. Bukan manusia biasa. Nah ini kan artinya apa? Dia punya hak. Dia punya kuasa. Tuhan Yesus kalau nggak mau, dia bisa. Karena dia Tuhan, dia punya kuasa. Artinya gini, kalau dia Bapa merancangkan keselamatan melalui kematiannya di atas kayu salib, kalau dia bilang nggak mau, dia punya kuasa untuk bilang tidak. Tapi dia bisa taat untuk melepaskan apa yang menjadi haknya. Haknya adalah Tuhan. Dignitinya adalah tinggi. Dia adalah Tuhan. Dan dia ketika turun jadi manusia juga dia bisa mau kalau tidak disalibkan. Tapi dia bisa lepaskan. Ketika dia disalibkan Bapak Ibu semuanya, dia bisa gak berontak. Oh dia punya kuasa yang luar biasa. Tapi kita
yang nggak punya kuasa aja kadang-kadang nggak terima. Ketika kita direndahkan, kita nggak terima. Ketika hak kita diambil, kita nggak bisa lepaskan hak kita. Kita nggak bisa korbankan apa yang menjadi haknya kita, Bapak Ibu semuanya. Wah, mau balas. Bu Nani lupa kasih terima kasih kamsia di ibadah ini. Langsung kepahitan, besok tidak datang. Itu kan pembalasan. Padahal pembalasan itu haknya Tuhan. Karena apa Bapak Ibu semuanya lakukan kayak gitu? Karena nggak terima, hakku terima kasih. Tapi Bu Nani lupa mengucapkan terima kasih. Nah ini yang saya bilang itu, hidup di dalam kasih Allah adalah di mana kita hidup bisa mengorbankan apa yang menjadi haknya kita. Kalau semua orang percaya betul-betul hidup di dalam kasih, luar biasa kehidupan ini Bapak Ibu semuanya. Dalam perjalanan, kenapa? Ada damai sejahtera, makanya dibilang damai sejahtera yang melebihi segala akal. Itu terjadi dalam hidup kita. Sukacita surga itu terjadi dalam hidup kita, yaitu sukacita keselamatan Bapak Ibu semuanya. Bukan hanya sukacita yang datang dari dunia ini, dari materi ini Bapak Ibu semuanya, tapi sukacita keselamatan yang itu memenuhi kehidupan setiap daripada kita. Amin. Nah makanya ini dikatakan bahwa peliharalah Bapak Ibu semuanya, kita suruh pelihara. Tadi saya bilang, yang susah ini akhirnya apa? Hidup orang percaya, manusia rohnya itu lumutan. Manusia rohnya itu debuan Bapak Ibu semuanya, burem. Hidupnya tidak bercahaya Bapak Ibu semuanya. Tapi Tuhan hari ini kasih satu pesan kepada kita, bahwa di mana kita bisa melihara manusia roh kita yang sudah percaya di akhir zaman ini, Bapak Ibu semua cuma satu, yaitu di mana kita mau hidup di dalam kasih Allah. Berkorban sama anak, berkorban sama suami, berkorban di tempat pekerjaan, berkorban dimanapun kita ditempatkan. Wow, saya pikir Indonesia dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Gerakan Allah terjadi, keselamatan besar terjadi Bapak Ibu semuanya. Nah makanya ini mau pelihara ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kayak rumah itu jangan dibiarkan aja Bapak Ibu semuanya, tapi rumah itu betul-betul di-maintain, dipelihara. Jangan sampai lumutan, jangan sampai debuan, kusam. Makanya banyak orang Kristen kusam Bapak Ibu semuanya. Begitu. Kusam. Oke, Bapak Ibu semuanya, yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu semua, udah panas, sudah kipas-kipas Bapak Ibu semuanya. Keluar dari tempat ini kita cemerlang semua. Tapi ini nggak apa-apa, jangan komplain kalau cuma nggak ada AC, jangan komplain kalau cuma panas. Iya betul Bapak Ibu semuanya, nggak jantungan. Kayak gitu. Nah yang ketiga, yang terakhir dikatakan demikian Bapak Ibu semuanya, kata tunjukkanlah belas kasihan di ayat 22 dan 23. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka dan yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Kalau kita ngomong tunjukkan, tadi pertama tadi dibangun ya Bapak Ibu semuanya dengan iman yang murni. Yang kedua tadi pelihara. Yang ketiga tunjukkan. Tunjukkan ini bicara apa? Show. So itu bicara tentang aksi Bapak Ibu semuanya. Punya iman percaya ini tidak dipendam, tidak disimpan. Tapi kudu di display. So itu display Bapak Ibu semuanya. Kan gitu. Nah ini luar biasa kalau display itu in action. Kata ini perbuatan Bapak Ibu semuanya. Jadi bukan orang percaya, saya percaya. Orang percaya nggak akan tinggal diam. Saya percaya, orang percaya itu akan bergerak. Kalau hari ini ada orang percaya yang stuck Bapak Ibu semuanya, saya nggak percaya dia betul-betul percaya Bapak Ibu semuanya. Kan gitu. Nah dibilang ini, satu yang kita harus tunjukkan, displaykan hidup kita kepada mereka yang ragu. Banyak daripada kita orang-orang percaya ini yang masih doubt Bapak Ibu semuanya, masih ragu. Kita ini ragu-ragu, kasihan Bapak Ibu semuanya, nanti dunia yang ambil mereka ketika dia ragu-ragu Bapak Ibu semuanya. Makanya dibilang tunjukkanlah belas kasihanmu kepada mereka yang masih ragu-ragu. Kan gitu. Nah hari ini saya mau katakan Bapak Ibu semuanya, kita jangan gak peduli pada sebelah kita. Jangan gak peduli dengan keluarga kita, dimanapun kita ditempatkan, begitu banyak orang yang masih ragu-ragu Bapak Ibu semuanya.
Bapak Ibu ada di tempat ini, Bapak Ibu ditempatkan dimanapun engkau hari ini, dalam rumah tangga, di dalam kehidupanmu sosial, dalam kehidupanmu pekerjaan, Bapak Ibu semuanya, karena engkau dipakai Tuhan untuk membawa mereka yang masih ragu-ragu, Bapak Ibu semuanya. Tuhan mau engkau menunjukkan, display Bapak Ibu semuanya, imanmu kepada Dia, manusia rohmu Bapak Ibu semuanya. Bahkan dikatakan gini Bapak Ibu semuanya, ini satu firman yang begitu keras, tetapi tunjukkanlah belas kasihan selamatkanlah ya, yang diurutkan, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka seperti dari api. Dalam bahasa Inggrisnya snatch out. Artinya gini Bapak Ibu, kita ini aktif sekali. Karena kita ngelihat orang yang akan terjerumus, kita ngelihat orang yang akan lari daripada Tuhan, kita ini langsung selamatin Bapak Ibu semuanya. Langsung kita curi gini Bapak Ibu sebelum dicuri dunia. Kita langsung ambil Bapak Ibu semuanya. Percaya, saya percaya betul Bapak Ibu semuanya, kalau itu nyata dalam kehidupan setiap orang percaya Bapak Ibu semuanya. Wow, orang percaya itu cemerlang, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kan gitu. Nah, ini caranya kita, Bapak Ibu semuanya, ini luar biasa. Nah, dikatakan berikutnya, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan, bukan ketakutan, sebenarnya yang disertai hormat, reverence, yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Artinya gini, orang percaya yang ragu-ragu, yang setengah-setengah, yang masih suam-suam kuku, jadi targetnya kita Bapak Ibu semuanya, kan gitu. Dalam praktek kehidupan. Yang kedua Bapak Ibu semuanya, maka adalah orang-orang lain juga. Masih banyak orang di luar sana yang masih belum percaya. Dia perlu Tuhan. Dia nggak kenal Tuhan. Melalui hidup kita menjadi displaynya. Kita tunjukkan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu semuanya. Kepada orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Ini contoh Bapak Ibu semuanya di negeri kita ya. Di Australia itu kenal yang namanya gender itu 3, jenis kelamin 3. Kita jenis kelaminnya 2 di sini Bapak Ibu semuanya. Tuhan ciptakan jenis kelamin 2. Kok iso 3? Bencong. Bencong atau bencong Bapak Ibu semuanya? 3. Nah, 3 itu Bapak Ibu semuanya. Jadi ada laki, perempuan, dan X ngomongnya. Nah, X itu bisa lesbian, bisa homoseksual, kan gitu. Nah, kita nggak bisa ngomong sembarangan. Di gereja gini aja kita nggak bisa ngomong sembarangan Bapak Ibu semuanya. Kalau ngomong sembarangan, diciduk, masuk penjara. Namanya Discrimination Act. Kita diskriminasi terhadap orang yang punya gender tersebut. Nah, sebelumnya di Australia itu yang namanya bencong tadi, mencong tadi, Bapak Ibu semuanya, itu tuh sakit. Jadi stage ya, jadi ngomongnya tuh sakit. Tapi jadi nggak sakit sekarang, bukan orang sakit itu. Tapi dia punya hak mencong tadi, kan gitu. Nah, dia punya hak mencong itu sehingga dia diakui. Jadi kalau Bapak Ibu sampai ngomong atau ih banci, masalahnya malah lagi gandengan, masa perempuan sama perempuan gandengan, Bapak Ibu masuk penjara. Sama kasih tahu. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Nah, tapi kan kadang-kadang kita jadi gini, orang Kristen ini jadi eksklusif. Di gereja saya banyak yang mencong, soal Bapak Ibu semua. Ini orang Indonesia karena dia bebas, lari ke sana jadi mencong beneran. Tapi di gereja saya gebukin. Nah, saya kok berani Pak gebukin Pak? Karena saya gebukin bukan saya gebukin gini, bukan. Saya pakai mulut, pakai firman Tuhan Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Saya di bawah amandemen. Jadi ada namanya amandemen di sana, perubahan daripada undang-undang. Jadi ketika undang-undang itu terjadi, saya masukkan diri saya di bawah undang-undang Bapak Ibu semuanya. Karena iman saya sebagai pendeta, maka orang lain juga nggak boleh ganggu iman saya. Tapi kalau orang yang nggak di bawah undang-undang amandemen tadi, Bapak Ibu semua ngomong, dia masuk penjara. Nah, saya ini kebetulan puji Tuhan, wah saya bilang mati nih, saya bilang gitu. Kalau saya sampai mamanya nggak ada hak perlindungan buat saya sendiri, saya ini nggak bisa nutup mulut. Pasti akan gloyor Bapak Ibu semuanya, kan gitu bahasa dan bicara itu. Akhirnya saya di bawah undang-undang. Nah, akhirnya banyak daripada jemaat ngomongin, Pak, itu kenapa sih banci-banci masuk ke gereja? Kenapa itu banci-banci? Saya bilang gitu. Hang on, saya bilang gitu. Tunggu dulu. Itu banci kelakuannya. Tapi dia juga jiwa-jiwa.
Jangan benci jiwanya. Kita kasihan sama jiwanya. Karena dia terhilang, dia dibutakan. Yang dibenci pakaiannya. Makanya ini tadi ayat 23. Benci pakaian dosanya. Tapi enggak manusianya. Enggak jiwanya, Bapak Ibu semuanya. Sehingga puji Tuhan Bapak Ibu semuanya, walaupun up and down ya, namanya kayak gitu tuh up and down Bapak Ibu semuanya. Akhirnya Bang, ada satu Malaysia di kita juga. Oh tobat, kena kanker Bapak Ibu semuanya. Pas kita mau kena kanker, wah parah, sampai hampir mati Bapak Ibu semuanya. Akhirnya bertobat. Tapi akhirnya kan dia nggak lari dari gereja. Karena apa? Selama ini gereja tuh nggak membenci dia. Gereja itu betul-betul membenci perbuatannya, membenci pakaian dosanya, tapi jiwanya kita betul-betul punya belas kasihan atas dia. Nah ini salah satu display yang Bapak Ibu harus displaykan hari ini. Jangan benci agama tetangga kita. Jangan benci tetangga kita, sorry. Tapi pakaian mereka yang kita benci Bapak Ibu semuanya. Kelakuannya, keyakinannya Bapak Ibu semuanya. Tapi manusianya kita perlu untuk membukakan kebenaran. Hanya satu dari perbuatan itu display. Karena saya mau katakan begini Bapak Ibu semuanya, iman itu tanpa perbuatan sia-sia. Dan iman hanya bisa dilihat dari perbuatan. Hal yang rohani tidak mungkin kita ngomong haleluya, haleluya, kudus, 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 ada dalam perbuatan setiap daripada kita. Makanya Tuhan mau setiap daripada kita mendisplaykan itu Bapak Ibu semuanya. Menunjukkan. Tunjukkan belas kasihan-Mu. Saya percaya Bapak Ibu semuanya ketika orang percaya ini betul-betul fokus kepada apa yang Tuhan mau. Tuhan kehendaki, Tuhan putuskan. Saya percaya. Sukacita kita ini lebih besar Bapak Ibu semuanya. Jangan fokus ke masalah kita, jangan fokus di problem kita Bapak Ibu, jangan fokus atas apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saya ingat satu cerita, saya tutup dengan ini Bapak Ibu semuanya, ketika Daud itu berzina dengan Batseba di dalam Mazmur 51 ya Bapak Ibu semuanya, kan gitu. Ketika dia berzina dengan Batseba, udahlah selesai, dia pikir gitu. Karirnya dalam Tuhan selesai. Kan banyak orang sering karirnya dalam Tuhan sering berkarir dia ternyata. Ada yang berkarir dalam Tuhan hari ini Bapak Ibu semuanya. Mau achievementnya jadi worship leader atau pembicara Bapak Ibu semuanya kan gitu. Dia pikir karirnya udah selesai, tapi enggak, dia nggak pernah selesai. Ini dosa yang paling berat yang pernah dia perbuat. Dia berzina dan dia bunuh suaminya. Bapak Ibu semuanya. Ini satu dosa yang paling berat, tapi dia ngomong gini, Tuhan mau pakai sampah yang seperti itu. Tuhan mau pakai sampah Bapak Ibu semuanya yang seperti itu. Makanya ayat 11 tuh Mazmur 51 ayat 11 dia ngomong ini. Tuhan, satu hal yang kuminta, kau boleh hukum aku apa aja, tapi jangan cabut rohmu daripada aku. 12-nya cuma kedua, yang kedua yang dia minta apa? Pulihkan sukacita keselamatan. Restore the joy of salvation Bapak Ibu semuanya. Suruh mulihkan. Nah pertanyaan saya hari ini Bapak Ibu semuanya, kita masih punya gak sih sukacita keselamatan itu? Atau karena tekanan dunia udah mulai hilang yang namanya sukacita keselamatan Bapak Ibu semuanya? Sukacita keselamatan lebih daripada sukacita engkau punya mobil baru. Sukacita keselamatan lebih daripada engkau punya handphone baru. Sukacita keselamatan lebih daripada engkau punya rumah baru Bapak Ibu semuanya. Ketika engkau melihat jiwa-jiwa yang diselamatkan. Karena Tuhan pakai engkau dan Tuhan di dalam engkau Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini saya percaya setiap daripada kita dimanapun, apapun posisi kehidupan kita Tuhan mau pakai Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu jangan give up dulu, jangan selesai dengan karir rohmu Bapak Ibu semuanya. Sampai garis akhir. Saya mau tutup dengan satu cerita Bapak Ibu semuanya. Saya punya satu jemaat, tadi saya cerita sama Om Alis. Jemaat saya ini umurnya 94 tahun. Istrinya 87, dia meninggal beda 6 bulan lah kurang lebih. Oh saya ingat, dia meninggal waktu kemarin kita retreat di Batu. Yang si opanya 6 minggu berikutnya. Itu luar biasa Bapak Ibu semuanya.
orang yang umurnya dia kebetulan dari agama lain sebelumnya, kan gitu. Dalam umur 93 tahun, kita mulai dari umur dia 89, dia bangun satu gereja. Gereja kita bahasa Inggris hari ini namanya Lexington Garden, Bapak Ibu semuanya. Itu yang bangun Opa Paul itu. Sampai umur 94 tahun, dia masih driving sendiri sampai umur 90 tahun. Dia masih jalan sendiri, Bapak Ibu semuanya. Dia masih injilin semua orang. Dia nginjilin yang itu tadi di Lexington Garden, yaitu di Retirement Field. Jadi dia tahu bahwa usianya pada saat itu udah 90-an tahun. Dia ditempatkan Tuhan di tempat itu, dia nginjilin orang-orang situ. Dari yang biasanya tiap Selasa, Bapak Ibu semuanya, isinya semua nenek-nenek itu di tempat itu adalah dibawa ke tempat judi, Crown Casino. Karena itu hiburannya orang sana. Dibawa bus, dijemput ke Crown Casino. Kenapa? Duitnya banyak. Jadi di kasino tuh dihabisin aja itu nenek-nenek itu. Tapi dia kan, wah ya menang sekali 2 kali, kalah 10 kali, kan gitu. Jadi buat senang. Jadi tiap Selasa kita nih berperang gereja dengan roh perjudian ini, Bapak Ibu semua. Tapi puji Tuhan, si Opa Paul ini sama Oma Florence ini pakai Tuhan luar biasa. Dia nggak pernah stop. Satu hari saya aja kalah, saya udah stop. Kenapa? Saya diusir di situ, Bapak Ibu semua. Saya buat doa jadi ada tempat kolam renangnya, ada tempat makan-makannya, ada tempat pokoknya dibuatlah duniawi banget gitu, tempat dancing-dancingnya. Nah di tempat dancingnya saya berdoa, karena kan rumahnya cuma kecil-kecil gitu, Bapak Ibu semuanya. Yaudah kita doa sini, saya bawa tim dari gereja. Datang, ini yang ngusir saya, Bapak Ibu tahu, orang Indonesia sendiri, suaminya. Istrinya orang Surabaya, suaminya bule. Dia datang, go, gitu, kayak anjing saya diusir. Dia bilang go, gitu. Gak boleh kamu doa di sini. Wih, saya ini kepahitan juga, Bapak Ibu semuanya. Belum bisa ngelepasin hak tadi. Saya bilang ini kurang ajar banget. Saya bilang ini, saya bisa, I will sue you, dia bilang gitu. Karena hukum di sana saya bisa juga ngesu dia, Bapak Ibu semuanya kan gitu. Si ibu bilang, Pak, ngalahkan katanya seperti Tuhan Yesus. Ketika haknya diambil, gak usah balas dulu, dia bilang gitu. Yaudah saya ini ngalah, ibu-ibu ngomong gitu, yaudahlah saya pikir saya pergi aja. Bener loh Bapak Ibu semuanya, karena kita gak punya tempat untuk berdoa. Si nenek tadi, Oma Florence ini, gak stop Bapak Ibu semuanya. Dia minta sama manajemen kita kemarin diusir, jadi saya minta teater. Itu gereja kita yang paling keren. Joknya pakai jok kayak sofa gitu. Teater kalau ini. Terus hari apa? Kira-kira 2 minggu, si nenek ini ngomong ini sama saya. Ivan, kesini. Kenapa Oma? Saya bilang gitu. Sini ke Lexington Garden. Nggak mau, saya bilang gitu. Udah ngusir saya kebaskan debu di dalam tanah saya, di kaki saya. Udah selesai, saya bilang itu urusan saya. Sampai sana selesai. Saya bilang, enggak, jangan, ada berita gembira. Kenapa Oma? Ini kita dikasih teater Bapak Ibu semuanya. Yang muat 200 orang. Ini Bu Nani udah pernah kesana. Udah pernah ya Bu Nani? Yang di tempat yang untuk nontonnya teaternya mereka, waktu ibadah waktu itu Bu Nani, datang. Oh gitu. Kita dikasih Bapak Ibu semuanya. Sampai inilah orang tua pun seumur apapun kayaknya udah nggak, tapi dia nggak nunggu mati. Dia mau lakukan yang dikehendaki Tuhan. Dia tunjukkan imannya. Tapi engkau nggak akan bisa tunjukkan tanpa engkau melakukan. Makanya dia lakukan, dia minta kepada manajemen, Bapak Ibu semuanya, dia tetap keep on going, dia nggak pernah give up di tengah halangan. Oh Tuhan nggak segampang itu cuma ngomong, oke, permintaanmu langsung tak kabulkan, ada gereja di sini. Enggak. Melalui satu halangan-halangan Bapak Ibu semuanya. Makanya saya percaya setiap daripada kita kalau menemui masalah bersama Allah kita yang tak terbatas, kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang lebih lagi dan luar biasa lagi. Amin. Oke, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu semuanya. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan, Allah kami yang hidup. Tuhan, kalau kami diingatkan hidup di akhir zaman penuh dengan penyesatan ya Tuhan. Kami percaya dunia tidak mampu menyesatkan kami karena mata rohani kami terbuka. Oleh karena itu kami terus Tuhan mau dibangun di dalam iman kami yang paling murni Tuhan. Hari-hari ini kami mulai Tuhan untuk berdoa di dalam Roh Kudus ya Tuhan. Penuhi jemaat-Mu di tempat ini dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan terus kami mau memelihara di dalam kasih Allah.
Kami diberikan kekuatan Tuhan untuk berjalan, bahkan untuk menjadi sama seperti Engkau ya Tuhan. Oh, korban ini korban yang paling berkenan di hadapan Bapa, yang akan membawa perkenanan Tuhan, yang akan membawa aksinya Tuhan, yang akan membawa mujizatnya Tuhan. Kau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, hari ini setiap daripada kami yang menerima, mereka diberikan kekuatan untuk menunjukkan, untuk menyatakan Tuhan kepada dunia Tuhan, sehingga banyak orang akan diselamatkan, banyak orang akan dimenangkan. Mereka adalah displaynya Tuhan. Mereka tidak melihat Tuhan, tapi mereka melihat anak-anak Tuhan dan perbuatan daripada anak-anak Tuhan, sehingga rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupanmu. Maka kau akan melihat kesembuhan terjadi, kau akan melihat dibukakan mereka yang ditutup, mereka yang lemah akan diberikan kekuatan. Bahkan kau akan lihat mujizat-mujizat yang lebih besar lagi. Engkau yang percaya dan engkau yang menerima, katakan haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan.